Bencana di Sumatera meruntuhkan gedung-gedung pendidikan hingga memaksa kegiatan belajar mengajar berpindah ke tenda darurat. Tanpa ruang kelas yang layak, keterbatasan fasilitas, proses pendidikan berjalan dalam kondisi serba darurat. Lalu sejauh mana pemulihan sekolah mampu mencegah terjadinya penurunan pembelajaran siswa yang berkepanjangan? Selengkapnya dalam Garis Batas. Tak hanya rumah warga yang luluh lantak, bencana di Sumatera juga merenggut masa depan anak-anak. Sekolah yang dulu menjadi tempat menata mimpi, kini rusak dan hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor. Di saat anak-anak lain bersiap mengikuti ujian, mereka justru harus bertahan di tengah keterbatasan. Salah satu sekolah yang kondisinya paling mengkhawatirkan adalah SDN 05 Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Gedung sekolah mereka hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor. Saya berada di lokasi jalan menuju ke SDN 05 Batang Anai yang hancur akibat banjir bandang yang melanda kawasan itu. Jalur menuju lokasi ini sangat terjal, juga banyak akses jalan yang putus yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Inilah kondisi jalannya. Akses jalan utama sejauh 2 km menuju sekolah terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Warga pun berjibaku membuat jembatan darurat untuk mempermudah guru dan siswa menuju ke sekolah mereka. Sejumlah siswa SDN 05 Batang Anai terpaksa menjalani kegiatan belajar mengajar dan ujian di tenda darurat. Pihak sekolah berharap segera ada bantuan fasilitas untuk membantu pembelajaran para siswa di tenda darurat. Untuk saat ini tentu yang kami butuhkan tanggap darurat pertama dulu untuk anak-anak kami ujian. Dan juga untuk kebutuhan belajar anak-anak kami juga tidak ada satupun yang bisa kami selamatkan seperti meja, kursi, dan beberapa anak kami juga alat tulisnya pun juga tidak ada, buku pelajaran semuanya tidak ada yang bisa kami selamatkan karena robohnya bangunan ini. Harapan yang sama juga dilontarkan para orang tua murid. Mereka berharap sekolah anak-anak mereka yang rusak dapat segera dibenahi. Jadi harapan kami sebagai orang tua murid harus diperbaiki, Pak. Kami mohon bantuan untuk diperbaiki secepatnya. Kami berharap bantuan Bapak atau bantuan Ibu supaya cepat rumah sekolah ini didirikan dan dibangun seperti kembali. Semoga sekolah kita, sekolah buat anak-anak cepat terbangun kembali, Pak. Supaya anak-anak bisa belajar dengan normal seperti semula, Pak. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyebut 12 sekolah rusak sehingga kegiatan belajar mengajar sementara waktu akan digelar dengan tenda darurat. Sekolah yang terdampak itu ada 12, kemudian ada 2 sekolah yang rusak akibat tertimpa longsor. Yang satu sekolah adalah di Batanggasan dan ini adalah sekolah 05. Kemudian ada sekolah SD 17 di Batang Anai ini juga yang ketebalan lumpurnya mencapai 60 sampai 80 cm dan ini sudah kita bersihkan. Insya Allah untuk pelaksanaan ujian khusus di sekolah SD 17 ini bisa kita laksanakan di sekolah masing-masing dan ini sudah kita lakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat. Dan khusus di SD 05 ini sebagaimana kita ketahui dan ini sudah diperintahkan oleh Bapak Bupati bahwa mengingat dengan segala kemungkinan yang terjadi, kita tetap melaksanakan di lokasi sekolah dengan mendirikan tenda sebanyak 3 buah tenda untuk anak-anak kita bisa melaksanakan ujian.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sampai tanggal 4 Februari 2025 mencatat lebih dari 2.000 sekolah di 3 provinsi di Sumatera, 180.000 peserta didik, dan 17.000 guru terdampak banjir dan longsor. Nah, sementara kami menerima data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sejumlah 2.185 satuan pendidikan. Jadi mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, itu tergabung di dalam 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kemudian peserta didik yang terdampak oleh bencana ini adalah 180.717 siswa atau peserta didik. Kemudian guru kita juga terdampak ada 17.049 guru. Ini data per tanggal 4 Desember kemarin. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengaku terus melakukan pendataan sekolah rusak ringan, sedang hingga rusak berat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk sekolah yang tidak layak digunakan, pemerintah akan berencana merelokasi sekolah di titik yang baru. Tapi yang sudah kami lakukan, beberapa yang kami kunjungi memang ada sekolah-sekolah yang dia tidak mungkin dipertahankan. Karena lokasinya di daerah yang berbahaya, tidak aman, sehingga memang harus dibangun sekolah baru di lokasi yang baru. Tapi ini juga memang nanti harus koordinasi dengan, kalau itu SMA, SLTA itu harus dengan pemerintah provinsi, kalau SD atau SMP dengan pemerintah kabupaten kota. Pengamat pendidikan mendorong percepatan pemulihan pasca bencana menjadi kunci agar anak-anak tidak mengalami learning loss atau penurunan pembelajaran yang berkepanjangan. Yang penting bagi kita dalam konteks learning loss adalah bagaimana agar percepatan ini betul-betul cepat pulih kembali. Nah, artinya kita membutuhkan sekali lagi koordinasi, komunikasi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian organisasi-organisasi non-government, antar kementerian, agar tadi learning loss tidak terlalu lama terjadi. Kami sangat berharap kepada pemerintah agar dapat membangun kembali sekolah kami supaya kami dapat belajar seperti biasa. Berharap kepada pemerintah agar dapat membangun kembali sekolah kami supaya kami dapat belajar seperti biasa. Kami sangat berharap kepada pemerintah agar dapat membangun kembali sekolah kami supaya kami dapat belajar seperti biasa. Nasib pendidikan anak-anak di wilayah terdampak kini bergantung pada kecepatan dan efektivitas pemulihan sekolah. Pemulihan sekolah bukan sekadar membangun fisik, tapi menyelamatkan masa depan anak-anak dari kehilangan pembelajaran.